Semua kegaduhan ini dipicu oleh unggahan istri Kaesang, Erina Gudono. Ia diketahui akan melanjutkan kuliahnya di School of Social Policy and Practice di University of Pennsylvania, Amerika Serikat. Tapi perjalanannya menuntut ilmu ke negeri Paman Sam membuat rakyat murka, karena beberapa unggahannya di medsos dinilai tone deaf. Bagaimana tidak? Erina mengunggah foto jendela pesawat jet pribadi, bertuliskan USA Here We Go, pada Rabu 21 Agustus 2024. Saat itu di tanah air sedang heboh kontroversi revisi Undang-Undang Pilkada yang salah satunya diduga untuk memuluskan jalan bagi Kaesang untuk maju jadi calon wakil gubernur di Jawa Tengah. Flexing gaya hidup Erina dan Kaesang yang dianggap hedon belum berhenti di situ. Esoknya di Amerika Serikat, Erina mengunggah foto roti seharga Rp400.000 dan stroller berbahan kulit yang diduga bernilai puluhan juta rupiah. Kedua barang itu dibeli Erina dan Kaesang. Ironisnya, hari itu di Indonesia sedang berlangsung demonstrasi masif tolak revisi Undang-Undang Pilkada atau kawal putusan MK di berbagai daerah. Kemarahan publik pun memuncak. Kaesang dan Erina ternyata bukan kali pertama naik jet pribadi. Beredar video Kaesang Erina pernah memakai pesawat Gulfstream N588 SE. Dari video itu tampak private jet yang diduga landing di Bandara Adi Sumarmo Solo. Saat itu, Kaesang dan Erina tampak diikuti pria yang membawa tentengan tas branded. Belum diketahui kapan persisnya video itu diambil, tapi diduga kuat itu adalah video lama tahun 2023. Sebab ketika itu perut Erina belum tampak membesar seperti saat ini, saat ia hamil 7 bulan. Belakangan dikabarkan bahwa jet pribadi yang digunakan Kaesang disebut-sebut milik Garena, perusahaan di bawah Sea Limited Singapura yang juga mengelola Shopee. Biaya sewanya berkisar Rp260 juta sampai dengan Rp305 juta per jam. Bahkan media Singapura The Straits Times ikut menyoroti dan mencoba mengonfirmasi ke Sea Limited terkait hal ini, namun belum ada jawaban. Data penerbangan N588 SE sulit dilacak melalui beberapa situs pelacak penerbangan, seperti Flight Radar 24 dan Flight Aware, yang menunjukkan bahwa data tersebut tidak tersedia. Namun riwayat penerbangan N588 SE masih dapat ditelusuri melalui globe.hbexchange.com. Berikut adalah laporannya. Pada Minggu 18 Agustus 2024, pesawat tiba di Bandara Halim Perdana Kusuma setelah terbang dari Bandara Seletar, Singapura. Pada hari yang sama, pesawat mendapat persetujuan terbang dari Halim Perdana Kusuma menuju Chubu Center, Nagoya, untuk transit sebelum mendarat di Los Angeles, Amerika Serikat. Menurut sumber kumparan, pesawat itu mengangkut 4 kru, 2 pilot dan 2 awak kabin, serta 4 penumpang yang terdiri dari Kaesang, Erina Gudono, dan kakak Erina dan 1 orang asal Singapura. Kemudian pada 21 Agustus, pesawat itu melanjutkan penerbangannya dari LA menuju Philadelphia, tempat Erina menempuh studi S2. Berikutnya pada 28 Agustus sampai 30 Agustus, pesawat tercatat mulai meninggalkan Amerika Serikat. Gary Sujatman, pakar penerbangan, mencatat tidak sering, karena dari Agustus 2023 sampai Agustus 2024, pesawat N588 SE mampir ke Solo hanya 3 kali dalam kurun setahun. Namun memang tak bisa terlacak siapa yang menaiki kala itu. Gary juga menyoroti asas privasi di kalangan pengguna jet pribadi. Private jet itu kan bukan hal baru di Indonesia. Keluarga orang kaya banyak yang sudah punya private jet dari 20 tahun lalu tuh ada. Pernah nggak kita ngelihat mereka posting di sosmed, naik private jet ke sini? Nggak pernah kan? Karena mereka menggunakan private jet itu karena kebutuhan privasi mereka. Mereka masih memegang asas itu. Nah sekarang, kalau saya diajak naik private jet sama orang, saya akan selalu nanya, apa yang boleh saya publish? Informasi apa yang nggak boleh saya publish? Agree dulu. Kalau dia nggak percaya sama saya atau saya mau saya keberatan, mendingan naik deh. Kita nggak tahu ya apakah kemarin Erina ngefoto seperti itu bermasalah dengan ownernya, kita nggak tahu, itu urusan mereka. Tapi jangan kita berasumsi itu salah juga. Enggak.
Itu general etika, itu bukan peraturan, itu etika sosial saja. Tapi kalau ownernya mempersilahkan ya, terlepas dari kontroversi yang itu ya. Sekarang apa bedanya Erina begitu sama misalnya saya naik, saya foto-foto di pesawat? Nggak ada. Akibat penggunaan jet pribadi itu, 2 laporan dilayangkan untuk Kaesang. Diajukan oleh Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Boyamin Saiman, dan dosen Universitas Negeri Jakarta, Ubedillah Badrun. Keduanya mendatangi KPK pada Rabu lalu. Saya hanya membantu KPK. Ini loh kira-kira kalau hanya mencari Kaesang naik pesawat itu nggak akan pernah bunyi. Meskipun itu misalnya diketahui milik Shopee atau milik atau milik siapapun nggak akan bunyi. Menjadi agak bunyi kalau kemudian ada irisannya. Lah itu ternyata saya dapatkan MOU atau perjanjian antara PT Shopee International Indonesia dengan Pemkot Solo kerjasama memberdayakan UKM. Nah, salah satu bentuknya itu adalah membuat pelatihan untuk bisa masuk sebagai penjual di aplikasi Shopee. Nah, itu satu. Yang kedua, kemudian di situ juga dibuat gedung yang untuk game Free Fire itu kan di situ. Untuk ya artinya anak muda beli kuota bisa main di situ karena ada komputernya, ada laptopnya gratis kan itu. Terus yang ketiga adalah kantor cabang. Nah, atas dasar kerjasama yang saya dapatkan, ini loh potensi ada irisan, ada konflik kepentingan. Gitu. Saya bawa data yang mendukung keyakinan saya dan kami dengan tim waktu itu bahwa peristiwa putra mahkota yang kedua ini menggunakan jet pribadi dengan biaya yang sangat besar ya, untuk perjalanan dari Indonesia ke Amerika itu kan hampir 10 miliar kurang lebih ya. Itu kan menjadi informasi publik yang begitu luas, viral kan di mana-mana, dan publik bertanya-tanya dari mana, apakah itu sewa? Kalau sewa ada transaksi apa enggak? Nah, perkaranya kan Kaesang ini bukan individu yang tidak berkorelasi dengan pejabat. Dia adalah putra dari pejabat negara yang sentral. Nah, karena ini sudah menjadi konsumsi publik, ya mestinya KPK berupaya dong untuk misalnya memanggil Kaesang untuk meminta penjelasan dan seterusnya. Mau buka bisnis, modalmu kurang toh. Itu karena salah mikirnya. Orang yang modalnya kurang itu selalu berpikir memulai dengan apa yang dia tidak punya. Nggak punya ruko, harus sewa ruko. Nggak punya alat, harus beli alat. Nggak punya produk, harus stok produk. Bener nggak? Kalau untuk misalnya memanggil Kaesang untuk meminta penjelasan dan seterusnya. Menyikapi hal itu, KPK pun turun tangan untuk mengecek dugaan gratifikasi yang diterima terkait jet pribadi, termasuk barang-barang mewah yang digunakan Erina Gudono. KPK meminta Kaesang untuk mengklarifikasi dan menjelaskan dugaan penerimaan fasilitas jet pribadi tersebut kepada publik agar publik tak harus bertanya-tanya. Sejak saat itu, Kaesang menghilang. Erina dan Kaesang tak lagi muncul bak orang hilang. Sampai-sampai KPK saja mengeluarkan pernyataan tak tahu di mana keberadaan Kaesang. Hingga kemudian Sekjen PSI, Raja Juli Antoni mengabarkan Kaesang sudah di Jakarta sejak 28 Agustus. Para elit PSI pun membantah Kaesang hilang. Nggak menghilang. Mas Kaesang nggak pernah menghilang. Mas Kaesang ada. Nah, itu mesti ditanyakan ke Mas Kaesang kenapa nggak muncul. Tapi kan Mas Kaesang sebetulnya ada. Kaesang Pangarep akhirnya muncul pada 4 September lalu usai dikabarkan menghilang di tengah kontroversi penggunaan jet pribadi. Meski begitu, Kaesang masih enggan memberikan pernyataan apapun hingga saat ini.
Sayangnya gembar-gembor periksa Kaesang kini tinggal angin lalu. KPK yang tadinya getol meminta Kaesang untuk klarifikasi kini mengeluarkan pernyataan baru. Tim Direktorat Gratifikasi KPK batal mengklarifikasi Kaesang lantaran penanganan kasusnya dialihkan ke Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat atau PLPM. Jadi ada kerjasama antar direktorat. Sudah tidak lagi diproses di Direktorat Gratifikasi, tetapi sekarang tahapannya adalah penelaahan di Direktorat PLPM. Jadi posisinya seperti itu saat ini. Bahwa isu tersebut saat ini masih ditangani. Jadi tidak berhenti, tapi ditangani oleh KPK di Direktorat PLPM. Di sisi lain, Wakil Ketua KPK Nurul Gufron menyebut bahwa sosok Kaesang yang bukan penyelenggara negara menjadi alasan baginya untuk tak perlu klarifikasi ke KPK. Yang jelas kita sama-sama ketahui K ini kan bukan pegawai negeri atau penyelenggara negara. Nah, makanya itu yang menjadi diskusi. Kewajiban melapor itu bertitik berat pada si pegawai negeri atau penyelenggara tersebut. Apabila diduga, wah pada saat saya mantu atau mantenan, anak saya menerima apa istilahnya ya kalau pernikahan itu, gitu ya? Iya, kado mungkin sumbangan segala macam. Nah itu wajib dilaporkan oleh si penyelenggara negara, dalam hal ini orang tuanya. Jadi ada putusan Mahkamah Agung nomor 77 /Kasasi tahun 1973 yang telah menjadi jurisprudensi. Dalam putusan tersebut Mahkamah Agung menyatakan bahwa meskipun penerimaan gratifikasi bukan langsung kepada penyelenggara negara, tetapi kepada keluarga, yaitu istri atau anak, selama itu memiliki kaitan, maka itu tetap merupakan sebuah tindak pidana korupsi. Menurut saya akan sangat rugi negara gitu ya, kalau hanya karena penerimaan gratifikasi itu bukan diterima oleh penyelenggara negara tetapi oleh keluarga, tetapi tidak diproses hukum. Kalau logika ini diterima, maka para penyelenggara negara akan menerima gratifikasi melalui keluarganya gitu ya. Nah, sehingga ini harus ditolak.